Halo semuanya, kenalin namaku Rina, aku dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Tepatnya aku berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu, Rengat Barat. Aku dari organisasi Kabut Riau yang base-nya ada di Pekanbaru. Ya, jadi aktivitas aku di Kabut Riau sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Hari ini Kabut Riau sedang mendorong untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait hak kelolanya atas tanah yang hingga hari ini masih digarap oleh masyarakat, dan sebenarnya itu sudah digarap dari jauh-jauh hari kayak gitu. Nah, sebenarnya ini bentuk kita untuk mendorong masyarakat menyiapkan perhutanan sosial, itu salah satunya. Dan juga kita sedang mendampingi masyarakat di Teluk Meranti terkait konflik antar masyarakat yang sudah sangat lama sekali terjadi dengan perusahaan, salah satu perusahaan yang ada di Provinsi Riau. Mungkin kita tahu ada dua perusahaan besar yang ada di Riau, salah satunya ada April Group dan APP Sinarmas. Nah, konflik dengan salah satu perusahaan itu yang sedang kita coba selesaikan bersama masyarakat di Teluk Meranti, Pelalawan, Riau. Ya, selain beraktivitas di Kabut Riau, itu adalah lembaga tempat aku bekerja, begitu ya. Aku juga bergerak di salah satu gerakan orang muda, sebenarnya namanya adalah Extinction Rebellion Riau. Jadi kita singkat sebagai XR Riau gitu ya. Jadi di XR Riau, aku bersama orang-orang muda Riau menyuarakan persoalan krisis iklim yang terjadi di Riau. Selain itu, aku juga bergabung di tim Cegah Api Greenpeace Indonesia. Jadi bersama teman-teman tim Cegah Api Greenpeace, kita melakukan aksi pemadaman kebakaran di wilayah hutan dan lahan gambut yang mengalami kebakaran. Selain itu, kita juga mencoba untuk mengedukasi masyarakat-masyarakat di kawasan hutan supaya lebih aware terhadap hutan mereka dan menjaga, dan juga gimana caranya masyarakat bisa menjadi garda utama gitu ya ketika terjadi kebakaran, baik itu mereka membantu memadamkan atau mereka melaporkan kondisi itu gitu. Jadi beberapa hal yang sebenarnya memotivasi aku hingga akhirnya aku ada di dalam sebuah gerakan ini. Salah satunya karena aku adalah orang yang terdampak gitu ya. Aku terdampak dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau waktu itu 2015 dan 2019 yang sangat besar sekali dampaknya kepada kita semua di seluruh Indonesia. Tentunya kita masyarakat Riau sangat mengalami itu gitu, sangat terdampak sekali. Nah, karena kita adalah orang yang tinggal di daerah itu. Selain itu, banyak sekali ternyata hal-hal lain yang akhirnya mengakibatkan aku merasa bahwa aku sebagai orang muda perlu menyuarakan sesuatu, aku perlu melakukan sesuatu. Karena ketika aku waktu itu tidak mulai sesuatu, maka mungkin aku nggak akan ada hingga hari ini gitu. Karena suara-suaraku sebagai orang muda menurutku sangat penting hari ini untuk keberlanjutan masa depan lingkungan kita. Isu kebakaran hutan dan lahan sebenarnya menjadi penting untuk kita suarakan gitu ya, karena saat ini sebenarnya bukan hanya Riau yang terdampak dari itu, tapi banyak wilayah di Indonesia yang terus masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya aku pernah melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat dan juga Sumatera Selatan. Jadi dua daerah ini adalah daerah yang langganan banget dengan kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan Riau tentunya, Riau juga setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan, walaupun mungkin hal yang terjadi hingga hari ini memang kebakaran hutan sudah tidak lagi sebesar yang terjadi di 2015 dan 2019, tapi itu terus terjadi. Itu terus terjadi hingga hari ini, sehingga kita perlu mengajak pemerintah sebenarnya ya, kita perlu mengajak pemerintah untuk lebih memperhatikan persoalan ini, walaupun mungkin hari ini kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah lagi tidak seperti dulu gitu. Artinya mungkin pemerintah kita sudah bisa sedikit mengatasi ini, tapi sampai kapan gitu setiap tahun anggaran pemerintah terus saja diluangkan atau diberikan untuk melakukan pemadaman kebakaran yang terus terjadi setiap tahun di Riau. Ya sebenarnya menyuarakan ini kita pasti tentu ini ya, kita pengen banget ada perubahan gitu.
Aku pribadi sebenarnya ingin sekali Riau tidak lagi mengalami kebakaran hutan dan lahan, hingga akhirnya kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kita suarakan dalam setiap gerakan-gerakan kita gitu di orang-orang muda Riau. Dan aku pribadi sebagai seorang tim cegah api gitu, aku tidak lagi ingin melakukan pemadaman kebakaran sebenarnya. Karena menjadi seorang pemadam kebakaran itu sangat melelahkan, panas, berhadapan dengan api secara langsung di cuaca yang juga panas karena kondisi krisis iklim gitu, dan kondisi itu sangat double sekali, dan itu akan bisa saja melemahkan fisik-fisikku sebenarnya. Dan aku sudah tidak lagi ingin menjadi seorang pemadam kebakaran, dan artinya ketika aku tidak ingin lagi melakukan itu, aku ingin sekali Indonesia dan Riau sudah lagi tidak mengalami kebakaran hutan dan lahan. Artinya pemerintah kita harus lebih aware, harus lebih memperhatikan persoalan hutan sebenarnya, karena kondisi hutan kita di Riau tuh sudah lagi tidak banyak yang tersisa gitu. Kita tinggal menyelamatin sedikit hutan yang tersisa ini supaya akhirnya hutan kita, alam kita di Riau tetap asri gitu. Kita tetap bisa melihat kondisi-kondisi yang hijau, alam-alam yang hijau itu nanti di masa yang akan datang. Itu masih menjadi mimpiku sebenarnya. Aku ingin sekali hidup di masa depan dengan kondisi Riau masih tetap hijau, Riau tidak lagi sepanas ini, dengan kondisi di atas ada pohon sawit gitu ya, terus ada HTI, ada minyak juga di bawahnya, dan itu sangat panas sekali, dan aku ingin Riau dengan kondisi yang normal kembali. Ada dalam sebuah gerakan, tentu banyak sekali tantangannya ya, terutama aku sebagai seorang perempuan gitu, karena aktivitas-aktivitasku yang sering aku lakukan bertemu dengan banyak laki-laki sebenarnya ketika aktivitas dilakukan di desa atau ketika menjadi seorang pemadam kebakaran gitu. Aktivitas ini yang aku temuin laki-laki, dan banyak juga di antara mereka yang aku berpikir bahwa ini sebenarnya menyepelekan posisiku sebagai seorang perempuan gitu, kayak sesimpel aku nggak kuat untuk melakukan ini, aku nggak bisa untuk melakukan ini, terus ngapain sih perempuan malam-malam ada di sini kayak gitu, ngapain sih perempuan ikut diskusi sama laki-laki di sini kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya, tapi itu menurutku kenapa harus membatasi seorang perempuan gitu, kenapa harus membatasi aku untuk bergerak, padahal sebenarnya ini bisa aja dilakukan oleh semua orang gitu kan. Sama juga halnya dengan kondisi ketika di Kabut Riau, misalnya di Kabut Riau kita sedang menyuarakan soal bagaimana akhirnya pengakuan hak kelola masyarakat atas tanahnya gitu ya bisa diusulkan sebagai perhutanan sosial. Nah, dalam persoalan ini sebenarnya juga sangat banyak sekali tantangan yang kita dapatkan, terutama gimana caranya memberikan pemahaman itu sendiri terhadap masyarakat. Karena ini posisinya masyarakat belum tentu semudah itu percaya kepada kita kayak gitu. Nah, untuk menimbulkan trust itu, kepercayaan itu dari masyarakat ke kita sebagai organisasi yang ingin mendampingi mereka, sebagai orang yang ingin mendampingi, itu sangat sulit sekali sebenarnya. Tapi gimana pun caranya gitu, kita harus di posisi yang kayak kita harus terus melakukan ini hingga akhirnya kita satu pemahaman begitu ya. Dan dalam posisi ini aku juga sebagai seorang perempuan sebenarnya banyak sekali mengalami tantangan juga, karena di desa itu ditemuin laki-laki ya, rata-rata bapak-bapak gitu di diskusi-diskusi. Nah, itu sebenarnya menurutku juga kayak bapak-bapak sering nanyain sebenarnya, kamu ngapain di sini gitu, kamu kan perempuan gitu. Tapi aku tetap ini, dan di Kabut Riau sebenarnya juga aku satu-satunya perempuan yang ada di sana. Sama juga di XA Riau gitu, XA Riau aku juga satu-satunya perempuan yang ada di sana. Tapi itu tidak menyurutkan semangatku untuk terus ada di posisi ini gitu, karena menurutku nggak ada salahnya perempuan ada di sebuah gerakan. Karena menurutku hidup di dalam sebuah gerakan itu tidaklah sesuatu yang buruk gitu ya. Itu sangat baik menurutku. Dalam sebuah gerakan juga, gerakan orang muda ya, gerakan orang muda banyak sekali tantangannya sebenarnya. Karena posisinya saat ini kita juga setelah COVID gitu ya, setelah COVID banyak orang-orang muda yang sebenarnya mereka waktu zaman COVID itu posisinya ya banyak di rumah, aktivitasnya di media sosial gitu. Nah, ketika kita mengajak mereka untuk ada di dalam sebuah gerakan, ikut aksi, ikut diskusi, membahas soal isu-isu sosial, ikut mengajak mereka untuk aware terhadap kondisi-kondisi sosial dan kekerasan-kekerasan yang terjadi hingga hari ini kepada lingkungan kita dan masyarakat kita, itu sangat sulit sekali sebenarnya gitu. Dan akhirnya ya lingkaran gerakan kita ya semakin hari tidak semakin besar, tapi ya semakin hari kadang semakin berkurang kayak gitu. Dan posisi itu sebenarnya perlu sekali
kita suarakan gitu ya. Kita perlu mengajak banyak orang, sebenarnya banyak orang harus peduli untuk supaya anak-anak muda bisa sama-sama menyuarakan itu gitu. Karena ketika anak-anak muda tidak lagi menyuarakan persoalan lingkungan atau anak-anak muda tidak peduli dengan soal lingkungan hari ini, maka siapa yang akan peduli dengan itu? Karena kita adalah orang-orang yang akan mewarisi lingkungan ini di masa depan. Jika tidak kita, siapa kayak gitu? Aku berpikir soal itu. Tantangan yang paling berat sebenarnya ketika aku menjadi seorang pemadam kebakaran, tim cegah api gitu. Tentu ini ya, menjadi seorang pemadam kebakaran tidaklah sesuatu yang mudah, tapi aku pernah memilih itu dan aku harus menjalani itu sebenarnya hingga hari ini. Makanya kenapa tadi di awal aku bilang aku nggak ingin kebakaran itu terus lagi terjadi gitu, karena menjadi tim pemadam kebakaran capek banget. Capek banget gitu ya, karena panas, terus juga kita harus pakai baju gitu yang melindungi diri kita, APD kita sebutnya, itu sangat panas sekali dan kita kelelahan menggunakan itu. Bisa aja menjadi seorang tim pemadam, akhirnya kita kelelahan, kita kehabisan oksigen dan kita pingsan. Itu pernah terjadi sebenarnya dan sulit banget gitu. Aku tidak lagi ingin melakukan itu sebenarnya. Ya, aku sebenarnya ingin sekali menyampaikan ini kepada banyak orang muda di Riau terutama gitu ya. Aku pengen sekali, ayo kita anak-anak muda Riau, orang-orang muda Riau mulai aware terhadap kondisi lingkungan Riau, karena kondisi Riau hari ini tidak baik-baik saja gitu. Mari sama-sama kita suarakan, mari sama-sama kita pedulikan gitu, ajak banyak orang untuk peduli dengan persoalan lingkungan di Riau hari ini. Dan juga kepada pemerintah Riau, dan ya sekarang baru saja selesai pilkada gitu ya, gubernur terpilih, aku berharap kepada Bapak Gubernur terpilih mulai peduli terhadap kondisi lingkungan di Riau gitu. Silahkan lakukan yang terbaik untuk Riau, karena kondisi lingkungan Riau hari ini tidak baik-baik aja. Kita butuh bantuan dari Bapak Gubernur untuk akhirnya bisa membuat aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap lingkungan kita di Riau.